Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah kehidupan dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam segmen Bincang Ternak, tentunya dalam channel Rumah Kehidupan, channel yang membawa inspirasi, inovasi, dan motivasi untuk kita semua. Sahabat rumah kehidupan dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita melanjutkan segmen Bincang Ternak bersama dengan Pak Alam, selaku founder ataupun owner dari peternakan Al-Fatih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rahasia sukses dalam beternak kambing. Nah, namun sebelum teman-teman, sahabat-sahabat menonton video ini, alangkah bagusnya yang baru melihat channel ini, yang baru menonton video ini, silahkan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bawa inovasi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat rumah kehidupan. Pada video kali ini kita membahas tentang bagaimana rahasia dalam beternak kambing, dan tentunya akan dijelaskan oleh Pak Alam apa sih langkah-langkah dalam beternak kambing sehingga kita bisa mencapai yang namanya titik kesuksesan dalam beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa channel Rumah Kehidupan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan keikhlasan dalam apapun yang kita kerjakan. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai beternak, tentunya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan, ada hal-hal yang perlu kita matangkan. Kemudian yang paling utama yang harus kita perbaiki adalah niat kita dalam beternak. Karena biasanya teman-teman peternak pemula itu lebih mendahulukan ambisi, lebih mendahulukan hitungan di atas kertas daripada realita yang ada di lapangan. Jadi saya berani menyimpulkan bahwa tidak ada peternak pemula yang sukses, tidak ada peternak pemula yang berhasil. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena peternak pemula itu adalah peternak yang baru mencari bentuk, baru merintis, kemudian baru belajar, dan baru menjalani tahapan demi tahapan. Cuma teman-teman, kenapa saya katakan tidak ada peternak baru yang sukses? Karena biasanya ketika kita merintis peternakan di awal-awal, kita diperhadapkan dengan kondisi jatuh bangun, kemudian kondisi yang sulit-sulit. Jadi jangan berharap ketika kita memulai start peternakan untungnya dulu, tapi bagaimana kita berproses, bagaimana kita menjalani peternakan dengan baik, bagaimana kita mengikuti SOP, kemudian bagaimana kita konsisten dalam beternak. Jadi tentunya teman-teman pemula ketika ingin beternak, semua jenis pekerjaan, semua jenis usaha tentu ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kita ikuti agar bagaimana kita tidak tersesat ketika kita memulai bisnis ini. Kita tidak tersesat di lembah kehancuran atau kita tidak mundur sebelum kita berhasil. Karena teman-teman, di dunia peternakan itu perlu dipahami dan perlu ditanam betul-betul di alam bawah sadar kita bahwa bisnis peternakan adalah bisnis yang bernyawa. Untung rugi itu biasa. Kemudian bisnis peternakan itu adalah bisnis jangka panjang, tidak dikerjakan 1-2 hari. Apalagi khususnya di breeding, kita minimal 10 bulan untuk bisa mendapatkan hasil. Artinya Pak, maksudnya tadi yang dimaksud itu tentunya setiap peternak itu pasti akan mengalami kegagalan. Betul. Jadi belum ada sejarahnya orang yang memulai bisnis peternakan yang tidak pernah mengalami kerugian. Artinya kegagalan dalam bentuk apa itu? Kegagalan bisa saja dalam bentuk perencanaan, bisa saja dalam bentuk ketika menjalani usahanya kemudian tidak sesuai dengan alur yang seharusnya, maka dia bisa gagal dalam
bisnis peternakannya. Alur yang dimaksud itu Seperti yang kan ketika kita ingin memulai sebuah peternakan, tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, biasanya peternak pemula itu berambisi, dia tidak menganggap bahwa pakan itu gampang. Nah, biasanya peternak pemula itu beli kambing dulu, baru bangun kandang seadanya, nah, pakan urusan belakang. Nah, padahal tidak seperti itu. Jadi untuk memulai peternakan agar kita tidak gagal, agar kita tidak stres pada saat kita menjalaninya, jadi yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ilmunya dulu. Nah, ilmu ini harus kita pahami, bagaimana beternak dengan baik, bagaimana kita merencanakan dengan baik. Jadi itu kan semua butuh ilmunya. Kemudian setelah kita ada ilmunya, ilmu kan bisa kita dapat dari membaca buku, kemudian nonton YouTube, atau bisa dolang kandang. Jadi kita silaturahmi ke peternak-peternak yang kita anggap sudah lama, sudah berhasil, kita contoh, tapi kita modifikasi sesuaikan dengan apa yang ada di sekitar peternakan yang akan kita bangun. Nah, jadi tidak semua juga yang kita lihat, yang kita pelajari, yang kita baca harus kita telan mentah-mentah, tapi harus kita istilah kerennya amati, kemudian tiru dan kita modifikasi. Jadi yang pertama ilmu. Nah, kemudian yang kedua adalah pakan. Jadi pakan ini adalah bagian yang terbesar, bagian yang terpenting, dan bagian yang paling banyak menggunakan kos itu di pakan. Nah, memang ketika kita menghitung hanya 1 hari, 2 hari, maka pakan itu tidak seberapa. Tapi coba kita menghitung skala 4 tahun. Kita menghitung skala 1 tahun, kita menghitung skala 3 bulan. Jadi contoh saja kan pakan itu untuk 1 ekor kambing kan 3.000. Nah, kalau kita pelihara 10 ekor, berarti per hari kita butuh 30.000. Kalau 1 bulan, ya tinggal kita kalikan 30.000 kali 30 bulan, kali 30 hari. Kalau 1 tahun, tinggal kita kalikan 30.000 kali 12 bulan. Seperti itu. Jadi yang pertama ilmu, kemudian yang kedua pakan, yang ketiga kandang. Baru kita mempersiapkan kandang. Jadi kandang tidak perlu mewah, kandang tidak perlu seperti yang kita lihat biasa di YouTube atau peternakan-peternakan yang sudah besar. Mereka kan biasa kandangnya bahkan ada yang di model, ada yang diukir, ada yang pakai keramik, bahkan ada yang pakai granit, ada yang pakai besi dan super mewah. Nah, tidak perlu seperti itu. Jadi bagi teman-teman pemula cukup membangun kandang yang sederhana, nyaman, aman, kemudian sirkulasi udaranya bagus. Yang jelas syarat kandang yang bagus itu sederhana sekali. Kalau panas kambing tidak kepanasan, kalau hujan kambing tidak kehujanan, kalau dingin kambing tidak kedinginan, dan ada tempat yang berteduh, tempat untuk beristirahat. Tempat antara tempat istirahat dan tempat makan itu tidak boleh sama, harus dipisah. Kemudian setelah kandang tentunya baru kita merencanakan kambing. Jadi banyak juga teman-teman yang beternak kambing asal memilih. Jadi mereka mencari yang murah, kemudian ketika kita tanya kenapa cari kambing yang murah, nah, alasannya baru belajar. Padahal logikanya ketika kita ingin belajar tidak perlu juga kambing yang mahal, tapi minimal kambing yang bagus. Jadi murah, bagus, kemudian elit. Jadi kita ambil di pertengahan. Artinya elit. Artinya biasa kan teman-teman yang sudah peternakannya besar, biasa kambingnya sampai per ekornya itu mencapai, bahkan ada yang sampai ratusan juta, puluhan juta. Nah, kalau kita untuk pemula ya minimal di 2.500.000. Jangan juga yang cari yang 1.300.000. Artinya katanya menghemat modal untuk belajar. Padahal nah, kalau kita mau memulai sesuatu, contoh saja kita hendak belajar naik motor. Kalau kita belajar naik motor dengan kondisi motor yang bagus, maka kita juga cepat bisa mengendarai motor. Tapi kalau kita mau belajar naik motor, tapi tidak ada remnya, gasnya suka sangkut-sangkut, kemudian bannya kempes, kan itu menyulitkan kita untuk belajar. Nah, sama halnya dengan peternakan. Kita harus memilih bibit yang bagus, kemudian
bagaimana bibit ini bisa melahirkan keturunan-keturunan yang bagus. Karena kalau kita beternak kambing yang jelek ya pasti hasilnya juga jelek. Tapi kalau kita beternak kambing yang bagus ya hasilnya juga akan bagus. Jadi setelah kita memilih kambing, kemudian yang paling penting kita harus ada mentornya. Artinya kita harus ada guru. Yang kelima apa ya? Iya, yang kelima kita harus ada guru. Kalau kita sementara dalam dunia peternakan ini proses yang sangat panjang. Tentu di perjalanan ini ada hal-hal yang mungkin kita mentok di pengetahuan kita, dan itu perlu orang yang lebih lama lagi, atau orang yang sudah senior dalam peternakan kambing. Makanya kita harus ada tempat kembali untuk belajar, tempat kembali bertanya ketika kita mengalami kendala. Jadi kemudian yang keenam adalah yang paling mendasar yang perlu kita kuasai di peternakan setelah 5 item tadi. Ini yang ke-6 adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan produk turunan. Jadi produk turunan kita tidak hanya ketika kita breeding, kita tidak hanya mengharapkan anakan dari aktivitas kita, tapi ada kotoran. Nah, kotoran ini bisa kita olah menjadi pupuk, bisa kita olah menjadi pupuk cair, pupuk dalam bentuk serintil, bisa juga kita giling jadi pupuk halus, atau bahkan kita bisa modifikasi menjadi kompos blok, lebih kekinian lagi. Nah, kemudian setelah kita bisa memanfaatkan produk turunan, ada tentunya kan ketika kita breeding ada kotoran, ada anakan, kemudian ada juga produk turunan lain, yaitu susu. Ketika kita bermain kambing perah bisa menghasilkan susu, dan susunya juga lumayan, artinya kita bisa ada nilai tambah. Nah, makanya pemilihan bibit tadi sangat penting, karena bibit yang bagus akan mempengaruhi hasil akhir yang bagus. Ketika bibitnya bagus, maka produk-produk turunannya juga insya Allah akan bagus. Nah, kemudian selanjutnya banyak peternak-peternak pemula ketika sudah menjalani peternakan ini, sudah ada ilmunya, kemudian pakarnya sudah bagus, kemudian ada kandangnya, ada bibitnya yang bagus, kemudian dia berproses, ada gurunya, dia tahu ada produk turunan. Satu lagi kendalanya, pasar. Jadi selain kita beternak, kita juga harus menguasai pasar. Ketika kita tidak menguasai pasar, maka kita gampang sekali dimaini oleh tengkulak. Nah, contoh saja begini, seorang peternak harus mampu memaksimalkan segala potensi yang ada. Kita sosial media oke, kita harus produk-produk yang kita hasilkan kita iklankan di sosial media, atau kita bikin plan-plan bahwa kita punya produk ini, kita jual ini dan ini. Nah, ketika kita hanya memanfaatkan tengkulak, maka kita akan dihabisi. Jadi yang untung tengkulaknya, yang buntung peternaknya. Untuk lokasi, penentuan lokasi bagaimana? Kalau lokasi peternakan, sebenarnya semua tempat cocok untuk kita jadikan sebuah peternakan. Namun tentu kita harus melihat juga aspek-aspek tertentu. Kalau dari yang tadi, dari sekian poin yang kita jelaskan, Pak, lokasi itu masuk dalam ini atau dalam pakan? Dia lebih ke perencanaan. Kan ketika kita ingin merencanakan sebuah peternakan, tentu harus ada lahannya. Jadi dia bagian dari modal awal sebenarnya. Jadi dia tidak termasuk di item-item yang harus kita persiapkan sebelum peternak, tapi memang lahan ini sudah ada. Nah, tinggal sebelum kita memulai kan harus ada tahapan-tahapan. Jadi sebenarnya kan ada lahan. Kemudian setelah ada lahan, kita belajar dulu ilmu tentang peternakan. Kemudian kita belajar ilmu tentang pakan. Lahan itu lahan yang tersedia kita gunakan untuk menanam pakan. Selebihnya untuk kandang. Kalau untuk lahan sendiri, Pak, ya, minimal kalau misalkan kita ingin beternak kambing itu maksimal lahannya itu luasnya berapa? Kalau maksimal semakin luas semakin bagus. Karena ketika kita beternak kambing itu tadi, kos yang paling besar itu adalah di pakan. Jadi kalau saya menyarankan bahwa teman-teman yang hendak beternak, minimal lahannya harus ada. Tidak perlu luas, tapi ada. Nah, jadi kalau teman-teman yang di perkotaan, maka kita arahkan untuk nanti pakannya itu di limbah-limbah
pasar bisa digunakan. Tapi kalau kita berada di pedesaan, maka kita memaksimalkan semua potensi. Jadi boleh lahannya tidak luas, tetapi kita harus pandai-pandai memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita. Nah, contoh orang yang tidak memiliki pakan yang luas, hanya memiliki lahan untuk bangun kandang, maka dia dituntut untuk bagaimana mampu meramu pakan. Ya, contoh meramu pakan itu maksud saya memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, apakah itu limbah industri, limbah pertanian, kemudian limbah perkebunan, atau sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi tidak mesti, artinya lahan yang luas kalau kita memiliki itu bagus, tapi kalau tidak ya kita gunakan potensi yang ada di sekitar kita. Sambil kalau kita peternakan ini berjalan, kita bisa nyewa lahan. Tapi menyewa lahan tidak usah lahan produktif, kita sewa lahan tidur, kemudian sewanya itu jangka panjang, jangan 1-2 tahun, tapi kita sewa 5 tahun. Nanti pada video selanjutnya kita akan bahas satu persatu secara terperinci, ya, baik dari misalkan cara dari segi ilmu, dari segi pakan, kemudian apa tadi Pak yang ketiga? Ilmu, pakan, kandang, yang keempat kambing, ya, pemilihan kambing, ya, pemilihan bibit, jadi bibit, bebet, bobot, ya. Nah itu, jadi kita harus memilih yang bibit, bebet, bobotnya. Ya, kemudian kita harus menguasai produk turunan. Kita harus punya mentornya, kemudian produk turunan, selebihnya pemasaran. Jadi pemasaran itu memang harus betul-betul kita kuasai. Dari sekian poin yang kita jelaskan ini Pak, semua wajib kita ketahui ya sebelum beternak. Yang terakhir sebenarnya tidak perlu, yang pemasaran. Iya. Nah, tapi ketika kita ingin lebih mendapatkan nilai lebih, ya kita harus mengikutkan itu, menjadikan pemasaran itu sebagai hal yang wajib kita pelajari. Tapi yang selain jadi ilmu, kemudian pakan, kandang, kambing, mentor, dan produk turunan, sebenarnya ini yang wajib. Nah ini 6 poin yang ketujuh ini pemasaran itu untuk meningkatkan pendapatan kita. Jadi ketika misalkan kita ingin beternak, kemudian salah satu dari 6 ini ada yang belum kita kuasai, berarti harus lebih kita kuasai terlebih dahulu, kemudian kita turun lapangan untuk menjadi beternak ya. Tidak juga seperti itu Pak. Artinya ini adalah hal yang wajib yang harus kita pahami. Ini tidak mesti dikuasai. Nah, kalau kita sudah pahami, kita jalani, maka setelah kita jalani akan banyak pengetahuan-pengetahuan kita, baik tentang pakan, tentang kambing. Nah, dari situ ilmu kita sudah punya ilmu dasar, kemudian kita memulai, nanti akan ada ilmu-ilmu yang kita dapati dari proses yang kita jalani. Jadi istilahnya beternak dengan ilmu, jalani dengan sabar, kemudian nikmati hasilnya di momen-momen akhir. Seperti itu. Ya, bisa mungkin diberikan pesan-pesan Pak kepada teman-teman, sahabat-sahabat Rumah Kehidupan, bagi sahabat-sahabat atau viewers atau subscriber yang ingin menjadi seorang peternak, inti dari peternakan saya, ya, memberikan pesan inti dari peternakan itu, silakan. Ya, jadi sahabat pemirsa Rumah Kehidupan dimanapun Anda berada, dunia peternakan adalah dunia yang sangat menjanjikan. Ketika kita memulai dengan persiapan yang matang, kemudian perencanaan yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi ketika kita ingin beternak, mulailah dengan ilmu, mulailah dengan memperbaiki niat kita, kemudian berproses, nikmati prosesnya. Jatuh bangun dalam beternak itu biasa. Ketika ada masalah di peternakan, maka kita evaluasi. Setiap ada masalah kita evaluasi. Jadi beternak resikonya kita gagal, tetapi resiko terbesarnya kita bisa kaya. Karena beternak itu kita tidak modalnya tidak berulang-ulang, tapi satu kali bermodal. Nah, selebihnya
ketika berproses maka akan melahirkan anak, anaknya nanti akan melahirkan, dan itu seterusnya akan terputar seperti itu. Jadi siklusnya akan terputar, dan kita hanya satu kali bermodal. Ya, terima kasih Pak atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman, sahabat rumah kehidupan dimanapun Anda berada, semoga bincang ternak kita pada video kali ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan insya Allah pada video berikutnya kita akan masuk membahas tentang setiap poin yang dijelaskan tadi oleh Pak Alam. Tentunya kita akan membahas tentang ilmu, kita akan membahas khusus juga tentang pakan, juga nanti kita akan bahas juga pembahasan khusus tentang bagaimana cara memilih bibit kambing untuk kita ternak, ya. Dan insyaallah dalam waktu dekat kita akan membahas ini. Semoga video ini juga menjadi video edukasi yang tentunya membuka wawasan teman-teman tentang dunia peternakan kambing. Terima kasih. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin maju, semakin berkembang, dan semakin memberikan edukasi, inovasi, dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.